Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Sambil menunggu event berikutnya dari Grand Chess Tour seri terakhir Sinquefield Cup yang baru akan dimulai besok dini hari, kawan, kita akan ulas atau melihat permainan Hans Niemann lagi. Beberapa hari yang lalu Hans Niemann mengalahkan Anish Giri di Dewi Tarung di Belanda, kawan. Kali ini Hans Niemann melanjutkan perjalanannya melawan dunia. Kali ini dia berhadapan dengan Grandmaster Inggris Nikita Vitugov di London, kawan. Dengan format yang sama, Dewi Tarung permainan klasikal, permainan rapid, dan permainan blitz. Dibuka dengan 6 game permainan klasikal di mana Hans Niemann menang pada game pertama dan 5 game lainnya berakhir miss, kawan. Kemudian berlanjut ke permainan rapid, Hans Niemann menang 3 game, kalah pada game keempat dan selebihnya remis. Sementara Hans Niemann menang di permainan klasik ataupun rapid dan masih ada permainan blitz 12 game yang akan dilanjutkan nanti malam, kawan. Kita tunggu saja apakah Hans Niemann masih menunjukkan tajinya mengalahkan Nikita Vitugov. Ya, kita tunggu saja game-game terbaik dari Hans Niemann, kawan. Dan perlu kalian ketahui, kawan, Hans Niemann ini sudah menembus angka 2700, kawan. Sebelumnya di bulan Juli, kawan, Hans Niemann masih berada di angka 2680-an. Tapi setelah mengikuti event di Prancis, yaitu Team Chess Championship kalau tidak salah, Hans Niemann mendapatkan tambahan elo yang cukup bagus. Dan berlanjut juga di Liga Turki, kawan, Hans Niemann juga mendapatkan tambahan elo yang cukup signifikan. Dan mengalahkan Anish Giri mendapatkan tambahan 8 poin kalau tidak salah. Sekarang posisi Hans Niemann berada di posisi 22 dunia dengan elo standarnya 2721. Nah, kalau sudah menembus angka 2700 dan bisa bertengger dengan pemain-pemain hebat lainnya, kawan, nanti di event-event utama kita akan sering melihat Hans Niemann di atas papan, kawan. Nah, sekarang coba lihat Hans Niemann bisa bersanding dengan MVL, Vincent Kemmer, dan pemain-pemain lainnya, kawan. Bahkan sudah mengungguli Richard Rapport. Bahkan juga di sini sudah tidak ada nama siapa? Sudah tidak ada nama Daniil Dubov lagi di 30 besar, kawan. Sudah tergeser oleh Hans Niemann sekarang. Kita akan sering melihat nama Hans Niemann nanti di event-event besar, kawan. Oke, kita akan coba ulas permainan Hans Niemann, kawan, melawan Nikita Vitugov. Saya pilih pada game kedua dalam permainan rapid. Nah, lawan dari Hans Niemann kali ini juga bukan Grandmaster kaleng-kaleng. Dia Grandmaster kuat, kawan. Pernah menembus angka 2750-an di tahun 2019. Sekarang tinggal 2600-an, kawan, elonya Nikita Vitugov yang merupakan Grandmaster asal Rusia sebetulnya sebelum pindah federasi ke Federasi Inggris tahun 2023. Karena konflik Ukraina-Rusia, kawan, banyak pemain-pemain atau atlet-atlet Rusia atau profesional-profesional asal Rusia pindah ke warganegaraan, kawan. Nah, sekarang kita fokus ke game rapid kedua mereka. Hans Niemann mengawali dengan pion C4 pembukaan Inggris. Kuda F6, pion G3, permainan Anglo-Indian dari English Opening. Pion G6, sama-sama bentuk formasi Viagento kedua pemain, gajah G2, gajah G7. Nah, tentu saja kuasai petak pusat dengan 2 pion, pion D4. Rokade, kuda C3 lanjut Hans Niemann sebelum kuda F3-nya berkembang. Nah, di sini pion D6, baru kuda F3, pion C5, langsung mengkonter petak pusat, kawan. Rokade terlebih dahulu atau juga kalian dorong pion ini untuk menutup petak pusat. Langkah kuat menurut engine juga mungkin akan ditantang dengan pion E6, kawan. Atau benteng E8 terlebih dahulu. Beberapa game di sini lebih menyukai pion E6, kawan. Atau kuda ini berkembang lewat petak A6 ataupun juga langsung dorong sekaligus 2 petak ke petak E5. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Jadi di sini Hans Niemann memilih amankan raja rokade pilihan utama. Kuda C6 dan masih punya kesempatan untuk dorong pion maju ke D5 untuk mendapatkan ruang. Atau pertukaran pion dipukul pion C5. Kalau kalian dorong, kawan, kuda ini lompat ke petak A5 yang biasa akan disusul dengan kuda mulai manuver lagi ke petak D2 untuk jaga pion. Karena untuk backup pion ini menggunakan pion B ini cukup riskan. Coba lihat di sini, kawan. Sangat riskan. Jadi dengan pion D pukul pion C5, Hans Niemann membuka lajur D. Pion D pukul balik pion C5, terbuka tantangan pertukar menteri. Hans Niemann memilih dengan gajah E3 terlebih dahulu untuk menyerang pion dan menteri bisa bergerak, kawan, untuk menghindari pertukaran
menteri, tentu harapannya jika salah satu mendahului pertukaran menteri, harapannya bentengnya langsung bisa keluar kawan ke lajur D ini. Ya, bisa benteng AD1 ataupun dengan benteng FD1. Tentu akan memberikan kesempatan benteng untuk keluar kuasai lajur D. Gajah E6 sama-sama mengancam pion masing-masing. Nah, Hans Niemann mulai mengeluarkan menteri, menolak pertukaran menteri, dan untuk menjaga pion kawan. Nah, di sini kuda D7 untuk buka diagonal gelap dan juga untuk menjaga pion J5. Hans Niemann keluarkan benteng FD1, menteri C8 untuk menghindari pin agar pion ini aman kawan. Kemudian kuda D5. Hans Niemann menawarkan pion B2 bisa diambil oleh gajah kawan. Nanti benteng AB1. Itulah tujuan Hans Niemann dan Stockfish menyarankan ambil saja tak ada masalah atau paling tidak membuat langkah menunggu dengan pion H6 kawan. Benteng E8 pilihan Nikita Vitukov. Dan benteng naik ke D2 opsi yang kuat untuk pertahankan petak B2-nya dan segera juga untuk doubling di lajur D kawan. Hans Niemann memilih dengan langkah gajah F4 untuk dukungan kuda lompat ke petak J7 garbu 2 benteng. Ide sederhana dan di sini blokade dengan kuda E5. Langkah yang ciamik juga dengan langkah gajah F5 kawan. Atau tetap ambil pion ini. Kalaupun ada garbuan semacam ini, coba lihat gajah juga dalam posisi ancam benteng, percuma juga kawan. Memilih dengan blokade kuda E5. Terjadi baku hantam sekarang petak E5. Kuda pukul kuda E5. Ambil balik dengan gajah. Ambil balik oleh gajah. Ambil balik oleh kuda. Diikuti benteng naik ke petak D2. Kembali melakukan langkah yang kurang presisi. Benteng AC1 untuk pertahankan posisi pion. Termasuk langkah kuat menurut engine. Tapi angkat benteng untuk segera doubling ini juga ide bagus dari Hans Niemann. Nah, sudah saatnya kuda ini dieliminasi kawan. Memilih gajah mundur serang menteri untuk meninggalkan pion. Menteri mundur ke B3 untuk tetap pressure pion ini kawan. Gajah C6 berkoneksi dengan pion reposisi untuk mendapatkan diagonal serang. Walaupun begitu Stockfish tidak terlalu menyukainya. Ada koneksi menteri gajah langsung saja ke petak H3 kawan. Opsi yang kuat. Mungkin benteng AD1 dan kalian bertukar gajah di sini. Kemudian diikuti menteri bisa naik ke petak C6 atau mungkin dengan pion B6 terlebih dahulu untuk perkuat posisi pion. Kembali lagi ke permainan aslinya memilih dengan gajah C6. Dan tentu saja didobling benteng di lajur D. Benteng AD1 lanjut Hans Niemann. Benteng B8. Kemudian ada pion F4. Kuda G4 di sini. Ada menteri C3 untuk mengincar petak F6. Ya, kalau kuda nanti mundur mendapatkan pion kawan mungkin. Dan siap dorong pion untuk usir kuda. Pion E6, kuda F6 skak, sikat oleh kuda, ambil balik oleh menteri, berlanjut gajah pukul gajah G2. Dan bisa langsung kalian ambil, tapi memilih dengan benteng D7. Simple ancaman skakmat kawan. Benteng F8, baru raja ambil gajah G2. Menteri C6 skak, raja F2. Langkah bagus kawan. Sekarang tidak punya kesempatan tempo untuk melakukan skak. Nah, benteng ini siap juga diangkat nanti ke depannya untuk pressure menteri ataupun pion E6. Di sini menteri E4, pion B3. Untuk perkuat posisi pionnya kawan dari ancaman menteri hitam ini. Pion A6. Menteri E7 lanjut Hans Niemann. Kemudian pion B5. Tantangan diterima. Pion C pukul pion B5. Pion ambil balik pion B5. Diikuti menteri caplok pion C5. Hans Niemann sekarang unggul satu pion kawan. Pion B4. Ada menteri D4 lanjut Hans Niemann. Merasa unggul satu pion. Dan unggul posisi benteng yang sudah sangat aktif di baris ke-7. Dia mencoba menantang permainan endgame benteng versus benteng. Apalagi dengan kontrol waktu yang masih cukup banyak kawan. Seperti biasa Hans Niemann ini bermain cepat kawan. Baik permainan blitz, rapid, terkadang juga dalam permainan klasikal. Hans Niemann ini sangat cepat dalam mengambil keputusan. Yaitulah ciri khas permainan Hans Niemann kawan. Dengan permainan cepatnya kadang kita lihat blunder konyol dari Hans Niemann. Langkah terbaiknya benteng C7 kawan. Ya mungkin nanti dengan ide diangkat satu bentengnya untuk mencoba menyerang baris ke-7. Memilih dengan langkah menteri D4 menantang pertukaran, ditolak mundur ke petak A8 mengincar pion A2. Tantang lagi dengan menteri A7.
dengan pion E5. Hitam menjawab mengorbankan pion kawan. Pion H6 saja membuka ruang sebanyak mungkin bagi raja. Tapi korban pion diterima. Menteri ke E4, ada menteri E3. Kembali menantang pertukaran sekaligus jaga pion. Menteri F5 skak, tantang lagi dengan menteri F4. Menteri H3, raja G1, lindungi pion H2-nya. Kemudian ada benteng A8 mencoba menyerang pion A2 dan putih bisa ambil pion B4 langsung. Hans Niemann lebih memilih dengan langkah benteng E7. Dan benteng ambil pion A2. Sekarang mulai dorong pion E6 kawan. Ditolak dengan tantangan menteri F5. Jika diterima langsung di sini, menteri akan ke peta E5 kawan, ancaman skak mat. Mungkin ada menteri H6, kalian bisa ikuti ambil pion langsung skak. Raja mojok ataupun ada benteng mungkin untuk mempercepat skak mat kawan. Raja mojok diikuti pion H4 mungkin, atau raja bergerak ke peta G2. Memilih menantang pertukaran. Terlebih dahulu dengan pion E pukul pion F7 skak. Benteng ambil, benteng pukul benteng, ambil balik oleh menteri. Kemudian menteri B8 skak. Raja maju ke G7, ada menteri E5 skak. Raja maju ke H6, benteng F1. Menteri menghindar ke A7 skak. Raja G2 skak lagi, blokade dengan benteng F3. Di sini menteri A6. Giliran Hans Niemann mulai mengejar raja lagi. Menteri F4 skak, blokade dengan pion G5, menteri F8 skak, raja ke G6 dan menteri F7, Vitukov menyerah di langkah ke-47. Ancamannya tentu skak mat kawan. Raja bergerak ke peta H6, ya tinggal mengikuti benteng. Dan sampai di sini tak perlu kita lanjutkan lagi. Ancaman berikutnya tentu ancaman skak mat dan sulit kalian hindari lagi kawan. Kalian mau skaknya kemana? Peta F2 saja ya, skak. Raja ambil pion di sini, kalian ikuti menteri ke peta F3 skak. Dan berikutnya skak matnya di mana? Skak matnya di sini, skak mat. Oke, itulah kawan salah satu permainan duit tarung antara Hans Niemann Moke melawan Nikita Vitukov di London. Hans Niemann masih unggul di permainan klasik ataupun rapid. Masih ada permainan bridge-nya kawan, kita tunggu saja. Dan semoga permainan dari keduanya bisa menghibur kalian. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.